Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Indasari. Di sini kita akan belajar mengenai bab yang sama, yaitu memahami administrasi namun dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Oke, sebelum itu kalian jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan buku catatan kalian untuk mencatat poin-poin penting yang ada di materi ini. Selamat belajar. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menguraikan fungsi administrasi. Yang kedua, siswa dapat memahami ciri-ciri administrasi. Yang ketiga, siswa dapat memahami tujuan dan manfaat administrasi. Yang keempat, siswa dapat menguraikan jenis-jenis administrasi. Dan yang kelima, siswa dapat memahami pengertian administrasi perkantoran. Oke, langsung saja kita ke materi. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke fungsi administrasi. Jadi, fungsi administrasi ini ada 7. Administrasi adalah salah satu bidang atau bagian yang penting bagi sebuah perusahaan, sebab administrasi memiliki beberapa fungsi penting. Antara lain yang pertama, fungsi planning atau perencanaan. Jadi perencanaan di sini adalah kegiatan perencana yang memerlukan sebuah aktivitas administrasi, mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, hingga menyusun perencanaan. Jadi setiap apa yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, pastinya ada perencanaan terlebih dahulu agar tujuan tersebut dapat terkendali dan terarah dengan baik. Lalu yang kedua ada organizing atau penyusunan. Jadi administrasi ini berfungsi sebagai penyusun dalam upaya membangun step komunikasi serta hubungan antar anggota atau karyawan secara mudah dipahami untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi tadi setelah menetapkan tujuan dengan direncanakan, lalu di sini disusun untuk mencapai tujuan tersebut gitu kan. Lalu yang ketiga itu ada coordinating atau mengkoordinasi. Jadi seperti yang diatur oleh organisasi atau perusahaan, maka coordinating dilakukan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan baik sehingga dapat menghindari adanya bentrok, kekosongan aktivitas, dan kekacauan. Hal ini bisa berdampak secara positif untuk kelangsungan sebuah perusahaan ke depannya. Jadi setiap pegawai di perusahaan harus saling berkoordinasi dengan baik agar tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan dengan baik seperti itu. Lalu yang keempat ada reporting atau laporan. Jadi reporting ini merupakan aktivitas menyampaikan perkembangan, pergerakan serta hasil kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh karyawan maupun anggota kepada atasan secara tertulis, di mana laporan ini nantinya akan menunjukkan hasil kinerja karyawan sesuai dengan posisi dan tugasnya. Jadi tadi perusahaan sudah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, lalu sudah menyusunnya dengan baik, lalu juga sudah berkoordinasi antar pegawai dengan baik. Nah, di sini maka ditulislah atau disampaikanlah laporannya kepada pimpinan untuk melihat bagaimana perkembangan yang mereka capai gitu, bagaimana perkembangan tujuan ini, hasilnya seperti apa, dan juga apakah kinerja karyawan atau pegawainya sudah baik di tugasnya masing-masing, seperti itu. Lalu yang kelima ada budgeting atau pembuatan anggaran. Nah, anggaran ini merupakan hal yang sangat penting dan harus ada dalam sebuah perusahaan maupun organisasi untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, anggaran juga digunakan oleh perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan di masa pengembangan yang meliputi kerjasama, iklan, dan sebagainya. Jadi, untuk anggaran ini memang perlu ya di setiap rencana atau tujuan yang ingin perusahaan capai, karena dengan adanya anggaran ini kita tahu apa saja pengeluaran untuk tujuan tersebut, apa saja pemasukannya dan sumber dananya itu dari mana, kita tahu di laporan anggaran ini, seperti itu. Lalu yang keenam itu ada staffing atau penempatan posisi. Jadi staffing ini berkaitan dengan sumber daya manusia di sebuah perusahaan yang meliputi perekrutan tenaga ahli, pengembangan, dan juga kebutuhan perlengkapan. Jadi memang staffing ini yang berhubungan gitu dengan tenaga ahli gitu. Jadi berapa tenaga ahli yang dibutuhkan, lalu juga apa saja kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada directing atau bimbingan.
Directing merupakan aktivitas interaksi dengan anggota organisasi atau perusahaan yang berbentuk bimbingan, perintah-perintah, ataupun saran supaya tugas dapat dijalankan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi, misalnya pimpinan memberikan saran terhadap apa yang kita kerjakan, harusnya seperti ini loh, sebaiknya seperti ini loh gitu. Jadi adanya saran dari pimpinan, kita jadi tahu gitu mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik seperti itu. Jadi tujuan dapat dicapai dengan baik pula. Nah, selanjutnya fungsi yang terakhir yaitu melindungi aset atau harta. Jadi di samping fungsi-fungsi yang sudah tadi saya sebutkan sebelumnya, kantor pun memiliki fungsi yaitu untuk melindungi aset ataupun harta. Jadi segala jenis informasi atau data yang diterima oleh kantor merupakan aset atau harta dari kantor tersebut. Jadi kantor tidak dapat berfungsi sepenuhnya apabila dibatasi pada fungsi menerima, merekam, mengatur, dan memberikan informasi saja. Kantor juga harus dapat melindungi informasi atau data, menjaga baik penyimpanannya maupun isi, sehingga benar-benar bisa digunakan demi kepentingan perusahaan dan informasi atau data tersebut tidak jatuh kepada pihak yang tidak berhak atau yang tidak bertanggung jawab terhadap informasi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri administrasi. Yang pertama, adanya suatu kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Jadi untuk mengerjakan administrasi pastinya memerlukan yang namanya 2 orang atau lebih, karena nggak mungkin kita mengerjakan sendiri. Misalnya kita ingin membuat surat permohonan PKL gitu, itu kan nggak mungkin ya kalau kita membuat surat itu sendiri. Pastinya ada pihak yang memang sudah berkewajiban untuk membuat surat tersebut. Pastinya kita perlu bantuan yang namanya tata usaha untuk membantu membuat surat permohonan PKL tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua, adanya kerjasama antar pegawai. Jadi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi pasti adanya kerjasama gitu antar pegawai, kerjasama satu sama lain gitu kan, untuk bekerja sama saling membagi tugas gitu. Misalnya pegawai A yang mengurus mengenai administrasi sekolah, lalu pegawai B yang mengurus administrasi siswa gitu. Jadi adanya kerjasama antar pegawai agar pekerjaan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, terdapat suatu proses atau usaha. Lalu yang keempat, adanya sebuah bimbingan dalam kepemimpinan dan dalam pengawasan. Jadi administrasi ini juga perlu namanya sebuah bimbingan dan pengawasan agar administrasi dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, ada dalam perusahaan atau instansi terdapat suatu tujuan. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa biasanya setiap perusahaan itu atau setiap organisasi mempunyai tujuan yang berbeda-beda dan pastinya mempunyai tujuan yang ingin dicapai gitu. Jadi memang perusahaan itu punya tujuannya masing-masing untuk meningkatkan produktivitas perusahaan ataupun untuk mengembangkan perusahaannya. Lalu selanjutnya kita bahas ke tujuan dan manfaat administrasi. Untuk tujuannya, yang pertama, agar seorang usaha mampu memonitoring suatu kegiatan administrasi perusahaannya. Jadi di sini pengusaha atau seorang usaha itu harus memantau apakah kegiatan administrasinya sudah baik atau belum gitu. Apakah ada kendala di kegiatan administrasi tersebut atau adakah masalah-masalah lain gitu yang berhubungan dengan kegiatan administrasi di perusahaannya. Lalu yang kedua, agar seorang pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasiannya. Jadi di sini pengelola usaha harus bisa menilai kegiatan dalam pengorganisasiannya agar lebih baik. Setelah tadi mereka memantau, maka kali ini mereka menilai gitu kan, apakah kinerja pegawainya sudah cukup baik dalam kegiatan administrasi ini atau belum gitu. Jadi diberi penilaian kerja agar kinerja karyawannya juga lebih baik gitu kan. Lalu yang ketiga, agar seorang pengelola usaha bisa menyusun suatu program pengembang usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. Jadi maksudnya menyusun program di sini misalnya mengembangkan latihan layanan customer gitu. Jadi para karyawan atau para pegawai itu tahu bagaimana cara melayani customer dengan sifat yang berbeda-beda, karena kan setiap manusia pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang sifat temperamen atau sifat yang memang agak kurang mengerti seperti itu kan. Jadi kita harus paham gitu mengenai
sifat-sifat customer dan bagaimana cara kita menghadapi mereka, seperti itu. Lalu untuk suatu kegiatannya itu misalnya kegiatan memproduksi suatu barang di dalam perusahaan. Lalu yang keempat, agar seorang pengelola usaha bisa mengamankan suatu kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Jadi di sini pengelola usaha harus bisa mengamankan kegiatan-kegiatan administrasinya agar tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi kekeliruan di dalam kegiatan administrasi tersebut. Seperti itu. Lalu kita masuk kepada manfaat administrasi. Yang pertama, mengetahui keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Jadi kita tahu jumlah keuntungan karena kita tahu nih ada catatan transaksi penjualan atau pembelian sebagai bukti atau data yang jelas di dalam perusahaan. Jadi kita tahu keuntungan kita berapa dan kerugian kita berapa. Seperti itu. Lalu yang kedua, menghindari resiko kerugian. Jadi dengan adanya administrasi ini kita dapat mengetahui dengan mudah berapa harga pembelian dari suatu persediaan dan kita juga bisa tahu resiko kerugian akibat harga yang kita jual itu sangat rendah. Jadi kita di sini manfaat administrasi yaitu menghindari resiko kerugian. Jadi kan kita tahu tuh tadi harga dari pembelian kita itu berapa dan kita harus jual berapa gitu. Jadi untuk menghindari resiko kerugian tersebut. Lalu yang ketiga, data untuk mengembangkan bisnis. Di sini maksudnya ialah dengan adanya administrasi, maka akan membantu pemilik usaha untuk mengetahui persentase pertumbuhan bisnis yang ia miliki. Data-datanya sudah dicatat gitu, data-datanya sudah dicatat dan kita tahu, wah berapa nih presentasi bisnis kita, apakah bisnis kita maju atau bisnis kita mengalami kemunduran gitu. Jadi kita tahu apa yang perlu diperbaiki di bisnis kita ketika memang bisnis kita mengalami kemunduran. Lalu yang keempat, data penting untuk investor. Jadi jika bisnis kita maju, biasanya kita butuh yang namanya investor untuk menambahkan modal usaha kita. Jadi investor itu adalah orang atau lembaga seperti bank, koperasi. Terus juga pastinya dengan adanya administrasi ini, investor ingin data yang konkret gitu atau asli untuk mengetahui kemajuan usaha yang kita miliki gitu. Jadi investor bisa membantu kita untuk menambahkan modal usaha kita. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis administrasi. Yang pertama, administrasi negara. Administrasi negara ini mengatur banyak hal terkait dengan penyelenggaraan negara. Contohnya aturan mengenai tata cara memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, administrasi niaga, yaitu kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh keuntungan. Misalnya ini di perusahaan-perusahaan biasanya mereka melakukan sebuah kerjasama untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya perusahaan A bergerak di bidang elektronik, lalu perusahaan B bergerak di bidang jasa pengiriman. Nah, di sini keduanya akan saling bekerja sama untuk memperoleh keuntungan. Jadi misalnya si perusahaan B ini adalah jasa pengiriman, berarti tugasnya ialah mengirimkan suatu barang. Nah, perusahaan B ini akan bekerja sama dengan perusahaan A untuk mengirimkan elektronik kepada konsumen atau pelanggan yang membeli barang tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga, administrasi kependudukan, yaitu yang berhubungan dengan kependudukan, misalnya sensus penduduk. Biasanya sensus penduduk itu kan petugas-petugasnya mendatangi setiap rumah untuk mendata ada berapa orang di rumah tersebut, terus ada berapa kartu keluarga yang ada di rumah tersebut, gitu kan, dicatat oleh petugas sensus. Nah, disitulah administrasi kependudukan yang dimaksud. Jadi mencatat data penduduk melalui petugas sensus. Lalu yang keempat, administrasi keuangan. Nah, ini mungkin sudah nggak asing lagi, jadi yang berkaitan dengan keuangan, gitu kan. Contohnya keuangan perusahaan, mulai dari pengeluaran, pemasukan, terus sumber dana yang didapatkan itu dapat dari mana saja gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu terakhir, administrasi pendidikan, yaitu aktivitas terkait penyelenggaraan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan sebagainya. Contohnya itu perencanaan pembelajaran, misalnya menggunakan sistem apa, terus media yang digunakan itu apa, apakah Google Meet, WhatsApp Group, atau Google Classroom. Lalu juga bahan-bahan materinya itu apa saja, seperti itu. Jadi memang perlu yang namanya perencanaan pembelajaran di setiap sekolah.
Lalu yang terakhir kita masuk kepada administrasi perkantoran. Biasanya sekolah yang jurusannya itu bidang bisnis dan manajemen pasti ada yang namanya jurusan administrasi perkantoran. Jadi administrasi perkantoran atau manajemen perkantoran ini memiliki arti yaitu salah satu cabang ilmu perkantoran yang memfokuskan kepada layanan untuk mendapatkan, mencatat, dan menganalisis informasi baik untuk merencanakan maupun mengkomunikasikannya guna untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi administrasi perkantoran ini hal-hal yang berhubungan dengan kantor dan juga kegiatan-kegiatan persuratan gitu atau kepegawaian, karena kan kalau di SMK sendiri administrasi perkantoran itu belajar mengenai kearsipan, korespondensi, dan juga kepegawaian, lalu juga keuangan dan lain-lain gitu. Jadi memang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Oke, cukup sekian materi dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, silahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.